Ya. Selamat pagi kepada saudara-saudara yang berbahagia. Kita perlu bahagia, kita juga berbuat karma yang sesuai. Kalau tidak sesuai, nanti salah paham. Kenapa kok berbuat baik tidak dapat kebajikan? Karena cara masak karmanya kita belum tahu caranya. Kadang-kadang berbahagia badan, ucapan, tetapi lupa bahagia batin. Padahal bahagia batin paling enak daripada fisik kita yang kadang-kadang bahagia karena melayani orang. Seperti buah, memang buah itu sangat jadi contoh buat kita. Berusaha sejak tanam, usaha sejak berbunga, usaha sampai berbuah, tahan sabar, baik angin, baik hujan, baik panas, dan juga tahan diri sampai usia tua. Kadang-kadang menghindari binatang-binatang sampai warnanya berubah. Warnanya juga butuh cahaya. Ada yang buah yang tidak dapat cahaya full, jadi warnanya agak kurang bagus. Bukan tidak bagus, tercelek di warna doang. Ada juga terlalu panas, warnanya terang, tetapi kurang manis. Ada juga cahayanya bagus, warnanya bagus, rasa manis sekali, tetapi kurang wangi. Kurang wangi. Kalau orang yang suka wangi malah tidak mau, karena alasannya tidak wangi. Padahalnya antara warna yang bagus, antara wangi, itu pun masih di luar. Yang puncak itu rasanya. Ada yang percaya, enggak, saya enggak mau itu jelek. Tahu dari mana jelek? Tahu dari kulit katanya. Kulit jelek belum tentu jelek. Kulit jelek belum tentu jelek. Buah dari rambutan jelek di luar, di dalamnya halus, tidak sekasar kulit. Dari manusia kita ini menterbalik. Kulitnya halus, di dalamnya banyak duri. Menterbalik, alami. Coba kalau alami manusia yang Sang Buddha desain manusia itu adalah di luar juga adalah berbuatan baik dan juga ucapan yang baik. Itu di luar. Di dalam gimana? Jaga ketenangan dengan baik dan juga mengetahui kebenaran dengan baik. Jadi lengkaplah. Ini Sang Buddha desain, bukan cuma di luar. Tetapi kalau keduniawian, desain itu di luar saja. Tidak mau desain sampai dalam. Lihat aja seperti orang pernikahan. Apalagi yang masa kalangan banyak yang video. Salah paham sedikit doang. Calon istri, calon suami malah berantem di panggung. Padahal mau kasih cake makan aja sudah nggak senang. Gimana buat kasih durian yang ada duri? Gimana kasih cabai yang pedas? Sedikit aja. Hari nikah aja nggak sabar. Gimana setelah nikah? Di dalam itu ketahuan bahwa calon itu dari alam mana itu. Menikah sama orang atau menikah sama makhluk. Makhluk apa? Kita cantik, paling cantik hal-hal aja dipukul. Betul nggak? Paling cantik permanusia itu adalah hari nikahnya. Karena mau cantik itu bulan-bulanan, pulang balik pakaian, pulang balik sendal. Sampai halus biaya orang dandan mukanya
itu pun karena dipukul. Itu manusia itu di luar itu doang, di dalam itu bisa tahan nggak? Banyak rumah tangga di luar itu rumahnya em-eman, di luar ngecat setiap hari, cat lagi cat, sampai pot pun cat, lantai pun cat, supaya tahu ini rumah ini cantik. Di dalam urut berantem, di dalam uduk omong kasar, di dalam itu uduk iri, uduk sombong. Makanya di dalam itulah asli rumah itu. Tinggal di situ tidak tenang. Banyak bilang tuh, Bante saya tinggal di rumah saya nggak tenang sama sekali. Saya pikir apakah rumah itu bocor? Tidak juga. Apakah rumah itu suka pemalingan, barang hilang? Tidak juga. Uncung-uncungnya apa itu? Tidak ada yang jaga, tidak ada yang lawat perasaan. Perasaan itu panas, perasaan itu nggak enak. Nah, setiap kali omong, cewekin, maka jadi banyak rumah itu tidak sesuai dengan harga. Maksud manusia harga di dalam itu tidak dijaga, dilawat. Maka jadi pandangan kepada kita ini mendapatkan kesempatan untuk disai kedalaman. Tenang sedikit mulutnya, tenang sedikit perbuatannya, tenang sedikit pandangannya. Karena kita mau kemana? Daripada kita lihat orang mau kaya tetapi tidak ada sebab kekayaan. Daripada kita lihat tetangga itu punya ini punya itu, cuma duduk gosip doang. Semua berhak. Kaya berhak miskin, miskin berhak kaya. Cantik berhak jelek, jelek berhak cantik. Bodoh berhak bijak, bijak berhak bodoh. Sabar berhak emosi, emosi juga berhak untuk sabar. Kan ada dua sisinya. Nah, maka seperti hari Minggu ini kita kerukunan, keruakaan, pergi kemana sama-sama, enak kan? Nah, biasanya bukan begitu. Setelah bangun, nah, ini suruh ke sana, ini suruh ke sini. Belum berangkat aja berantem mobil. Nah, sampai mau pakai ngoceng-ngoceng, dengan semua mengalah sejak tadi malam lah. Mau kemana di planning. Ini mau berbuat baik silakan. Tapi banyak yang umat telepon Bante suami saya tunggu dia pulang sama ke Welang nggak jadi. Suami kemana? Dia hobi mancing. Tunggu suami mancing dapat ikan sampai berapa banyak barusan bisa mobil antar suami untuk mancing ikan. Setelah itu barusan jasa nomor 2. Kalau tunggu suami itu duduk di samping tuh. Hati istrinya kan di samping. Mau masak, mau dana buat begini kan tenang, damai, makan juga ada. Suami masih mentak, masih tunggu-tunggu nggak tahu dapat ikan atau tidak. Coba kalau suami bijak, betul nggak? Ikut istri ke wihara aja, lihat aja. Lebih daripada ikan. Betul nggak? Apa ada di wihara? Nggak usah dimancing. Nah, nggak usah dimancing. Istrinya kan mau ke wihara, dia duduk di samping bingung aja. Aduh, pengen mau ke wihara, aduh, pengen ke wihara. Nah, suami ajak ke tempat mancing, suami ajak apa? Mancing ikan. Setengah hari di kolam. Dapat tidak? Dapat Bante. Lalu timbang berapa kilo. Saya itu udah lepas lagi. Pulang nggak? Nggak, mancing lagi. Saya cukup bingung. Kok mancing-mancing ikan, bukan dapat ikan pulang ke rumah, lepas lagi. Kemana? Ke kolam itu. Setelah itu gimana? Duduk mancing lanjut katanya. Kalau begitu lucu aja kadang-kadang. Sudah dewasa, tetapi hobi begitu. Lebih baik mancing-mancing ke wihara, betul nggak? Ayo ke wihara berbuat baik dulu. Nah, duduk diam-diam nggak petah. Apa itu? Masa saya nggak mau ke wihara meditasi, dikit-dikit meditasi, suruh diam. Apain katanya? Nggak ada manfaatnya. Meditasi tidak manfaat. Mancing ikan juga nggak ada manfaatnya. Meditasi juga objeknya bunuh-membunuh. Betul kan?
maka kita ingat bahwa hidup kita mau berjadi ini berjakarma atau tidak. Nah, di Thailand tante lihat orang pakai leontinnya bagus-bagus semua. Leontinnya dari leher sampai pusar. Nah kan, keliling kalau tembaknya kayak nggak mati deh. Leontinnya tebal. Nah, terus yang paling lucu itu ada juga di dalamnya nggak ada leontin, di luar ya ada leontin. Ada Lungpo A, Lungpo B, Buddha A, Buddha B, semuanya yang terbaik. Tapi masalahnya setiap kali dia pakai untuk apa tahu nggak? Untuk merantam. Kadang pakai leontin Buddha untuk maling. Kadang pakai leontin Buddha untuk asusila. Pakai leontin Buddha untuk penipu orang. Pakai leontin Buddha untuk mabok-mabokan. Bingung nggak? Bingung nggak? Di leher itu sucikan hati dan pikiran. Di dalam itu loba dosa moha. Nah, sampai akhir. Nah, ingat-ingat. Setelah mau pulang, dia pikir begini. Dia kena pacok, dia kena pocok, pisau, berantem. Sampai di tengah jalan, dia barusan ingat. Oh iya benar juga ya katanya. Kok leontin semuanya? Ternyata nggak yang bantu satu pun gitu. Saya maling pun Lungpo ikut maling. Saya berantam pun Buddha ikut merantam. Benar juga. Sebenarnya leontin aslinya yang mana? Sejak itu dia tolak leontin di pohon. Dia pulang ke rumah. Bangun kesadaran. Oh ternyata kita ini tidak sesuai dengan harapan. Karena pikiran leontin itu sakti, bukan pikiran. Leontin itu ingat kebajikan, menjaga sila, samadhi dan panya. Lihat itu waktu merantam, leontin itu akan bikin kita menang. Kalau uduk malingan, semoga leontin Buddha itu jangan sampai polisi ditangkap. Kalau pikiran begitu, gimana? Jual narkoba juga lumpohnya ikut. Nah, semua itu terbalik Allah. Itu umat suka bilang leontin nggak mau bantu katanya. Bercuma pakai leontin Buddha, pakai leontin lumpo-lumpo. Ternyata uduk malingan, uduk membunuh. Gimana lumpo ikut? Saya yakin turun dari mobil dari 5 kilo pertama nggak bakal ikut. Maka kita sebagai umat Buddha tolong dipandangan benar ya. Jangan salah-salah leontin, jangan salah-salah Buddha bahwa Buddha nggak bantu, para Buddha bantu yang menjaga dilawat jasa kebajikan sila samadhi panya, bukan untuk terbaliknya, bukan untuk berbuat kejahatan ya. Jangan bikin malu agama kita sendiri loh. Diri sendiri merhati dulu. Soalnya untin jadi melindungi yang positif, yang negatif itu Lumpo Kun sudah bilang, Lumpo Kun sakti loh. Lumpo Kun sakti banget. Buat keselamatan untin beliau nomor 1. Tetapi TV bertanya langsung kepada Lumpo, Lumpo, kemarin terjadi, kenapa? Ada mobil kecelakaan. Di dalam mobil itu ada leontin Lumpo. Kok bisa? Kok bisa? Lumpo bilang, iya, saya juga ikut. Tapi waktu dia lari 120 kilo, Lumpo turun dari 100. Lebih dari 100 Lumpo ikut. Oh gitu ya? Iya. Makanya Lumpo juga nggak mau risiko. Makanya semoga kita ya belajar agama Buddha, belajar perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran juga halus baik sampai sucikan hati dan pikiran. Yantha wariwaha pura paripurenti sakarang yume waito dinang petanang upakapati icitang baditang tumhang kipame wajami cantu Sabhe purentu sangkapa janto beneraso yatha manisyo tiraso yatha Hantuan saparoko vinasanto mande bawan wandarayo kayoko bhawan Abhiwanana sirisa nitang uta pacayino
จันตารโอธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดปรโดธิโรวันนาโดปฏิภาณโดเมธาวีสุขังโสอธิกัญชติอายุงดัตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดเดียงกายุยานสวาโหติยานทายามปปัสสติเตียภวตุสามพมังกาลังตุสัพพเดวตาสัมภบุทธานุภาเวนัสสดาภวันตุเตภาวตุสัมภมังกาลังราคันสัมภเดวตาสัมภธรรมานุภาเวนัสสดาสุทิภวันตุเตวัตุสัพพมังกาลังราคันตุสัมภเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนะสดาสุทิภาวันตุเตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตตังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาSemoga semua makhluk hidup berbahagia.